Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa SMA atau MA yang sangat saya banggakan. Kali ini kita akan belajar tentang peluang, khususnya peluang komplement atau peluang kejadian majmuk. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk peluang komplement, misalkan ada A suatu kejadian, maka komplement A ini berarti kami ini ya, ini berarti kejadian selain A dalam S. Berarti kalau dijumlahkan berarti yang jadinya ruang sampel. Jadi ini ada notasinya adalah A aksen atau pakai A komplement atau A aksen. Sehingga kalau kita punya NA tambah NA aksen berarti ini banyaknya anggota A ditambah banyak anggota aksen berarti banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kalau dibagi dengan NS semuanya seperti ini, berarti ini adalah rumus PA ya. Ini PA aksen yang ini adalah 1. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa PA aksen adalah 1 kurangi PA atau dibalik PA-nya adalah 1 min PA aksen. Sebagai contoh, untuk dua buah dadu ya dilempar secara bersama-sama. Tentukan peluang menjawab dua dadu yang berjumlah kurang dari 11. Kurang dari 11 berarti kemungkinan banyak sekali. Jadi mungkin ada jumlah 10, jumlah 9, 8, dan seterusnya. Sampai terakhir yang paling kecil adalah 2. Nah, ini kalau hitung satu persatu terlalu panjang, berarti kita punya trik, kita ambil komplemennya saja. Komplement atau lawannya atau selain berjumlah kurang dari 11. Berarti ini berjumlah tidak kurang dari 11. Ini lawannya atau komplemennya. Ini berarti tidak kurang dari 11 berarti sama dengan 11 sendiri. Atau yang kedua 12. Hanya itu saja. Kita hanya hitung 2 kali. Yang berjumlah 11 berarti kita punya 5,6 dan 6,5. Yang berjumlah 12 kita punya 6,6. Nah, ini berarti kita punya NA aksennya adalah 3. Nah, kalau A aksennya adalah berjumlah tidak kurang dari 11, berarti PA-nya adalah soalnya yang kurang dari 11. Jadi peluang jumlah dadu yang kurang dari 11. Berarti ya yang itu aja, di 1 dikurangi. Tadi ini adalah berarti 3 per 36. Ingat, NS untuk 2 dulu adalah 36 ya. Berarti kalau kita hitung, kita sederhanakan menjadi 1 per 12. Di 1 dikurangi 1 per 12 berarti hasilnya adalah 11 per 12. Nah, itu untuk peluang komplement. Ya. Selanjutnya untuk peluang kejadian majemuk, yang pertama peluang gabungan. Jadi di SMP sudah kita mengenal irisan dan gabungan ya. Misal gambar seperti ini, ada dua himpunan A dan B digabungkan. Dan ini yang tengah ini ada irisan ya, ini irisan. Ini dikatakan dua kejadian tidak saling lepas. Ini yang punya irisan. Ini punya irisan. Nanti rumusnya adalah peluang A gabungan B berarti PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, karena ini nanti ditulis 2 kali. Ini yang PA-nya ini PB berarti ini terhitung 2 kali, makanya dikurangi ini. Kurangi PA irisan B. Kemudian gambar yang kedua, kalau gambarnya saling lepas berarti tidak punya irisan. Tidak punya irisan berarti nanti ini 0. Berarti rumusnya adalah PA gabungan B adalah PA ditambah PB. Dengan terangan PA-nya peluang A, PB peluang B, PA gabungan B ini banyak atau B. Kalau irisan nanti biasanya baca A dan B. Selanjutnya, ya contoh yang pertama, ada seperangkat kartu bridge. Kita punya pemahaman bahwa bridge berarti ada 52 ya. Diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu hitam
atau kartu as. Yang hitam atau bit ada dua ya, hitam dan merah. As juga ada yang hitam, ada yang merah. Berarti kita ini punya irisan. Berarti termasuk kejadian yang tidak saling lepas. Yang pertama, misal A, kejadian terambil kartu hitam. Kartu hitam berarti ada 26. Saya kira untuk siswa tahu semua ya. Kartu yang hitam ada 26, merah ada 26. Kemudian kita punya B, kejadian terambil yang kartu as. Kartu as ada 4. Nah, as yang gambarnya ini, gambar hati, gambar ya diamond, ini ada skop atau waru ireng kalau dalam bahasa orang-orang, ada ini. Nah, ini yang kiri ini hitam juga. Ini hitam, ini hitam. Ini ada 4. Ada 4. Nah, sekarang A sampai adalah kartu as yang hitam. Berarti yang itu ada 2 di sini. Nah, berarti kita punya ini NA sampai ada 2. Sedangkan NS-nya ada 52 karena kita punya kartu bit diambil 1 saja. Ini diambil 1 ya tadi ya, sebuah kartu berarti C52. 52 C1 berarti 52. Nah, ini berarti 52. Berarti kita punya rumus itu PA gabungan B adalah PA. PA berarti A-nya tadi 26 ya. 6 bagi 52 ditambah B-nya 4/52 dikurangi PA isan B berarti 2/52. Ini 30 ya, 30 dikurangi 2 berarti 28/52. Kalau disederhanakan kita bagi 4 semuanya berarti jadi 7/13. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada 2 buah dadu dilambungkan secara bersama-sama. Tentukan munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 4 atau 6. Ini kalau minta atau gabungan. Tapi antara jumlah 4 dan jumlah 6 ini pasti berbeda. Tidak ada yang sama. Artinya tidak ada jumlah sekaligus 4 dan 6 tidak ada. Berarti ini termasuk kejadian yang saling lepas. Jadi kalau kita punya ini untuk yang jumlahnya sama dengan 4 berarti kita mulai 1,3 ya, terus 2,2, terus urut ya 3,1 ya, berarti ini ada 3 ya. Kemudian yang jumlahnya sama dengan 6 jadi kita punya 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Nah, ini semuanya berbeda, tidak ada irisannya. Ini berarti rumusnya ini. NS-nya kita punya 36 ya, 2 dadu sudah kita pelajari 36 berarti PA gabungan B-nya dengan jumlah. Berarti kita punya 3/36 ditambah PB-nya berarti 5/36 berarti 8/36. Kalau disederhanakan kita bagi 4 berarti 2/9. Untuk peluang saling bebas. Perhatikan. 2 kejadian dikatakan saling bebas jika. Nah, yang penting ini Anda pahami ya. Saling bebas berarti tidak saling mempengaruhi. Nah, A tidak mempengaruhi B dan B tidak mempengaruhi A. Dan berlaku rumus PA irisan B itu PA kali PB. Itu kalau dia saling bebas. Saling bebas berarti ini rumusnya. Dan kalau tidak saling bebas berarti PA irisan B tidak sama dengan, nah, ya, tidak sama dengan. Nah, yang berikutnya peluang bersyarat. Jadi yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat B terjadi dulu. Ditentukan dengan rumus PA
dengan syarat B. Ini bacanya PA dengan syarat B. Berarti rumusnya adalah PA irisan B dibagi PB. Ini yang perlu Anda pahami, jangan sampai terbalik ya. Kalau ini B, jadi dibaginya PB. Sehingga kalau PA irisan B, dia PB kali silang ya, B kali A irisan A syarat B. Sebaliknya, kalau peluang kejadian B dengan syarat A, dihitungkan dengan PB slice A atau PB dengan syarat A. Ini ya, jangan terbalik ya. Nah, ini A. Berarti PA irisan B adalah PA kali PB irisan PB dengan syarat A. Nah, untuk contohnya berarti ya. Untuk contoh yang pertama, misalkan ada sebuah kotak yang terdiri 4 merah dan 3 biru, ya misalnya seperti ini ya. Dan kotak yang kedua ada 2 merah dan 3 biru. Ini. Nah, tentukan peluang terambil kelereng merah dari yang satu dan kelereng biru dari 2. Berarti ini keduanya tidak saling mempengaruhi, dapat dikatakan sebagai peluang yang saling bebas. Berarti perhatikan yang pertama, soalnya adalah peluang terambil kelereng merah, berarti P merah. Yang kedua, peluang biru. Nah, saling bebas tinggal mengalihkan. Yang merah di situ ada 4 yang pertama itu. 4 banding 7, 4 dari sini. 7 dari semuanya ada 7. Yang kedua, birunya ada 3. Semuanya ada 5. Nah, tinggal mengalihkan. 4 kali 3, 12. 7 kali 5, 35. Sekarang contoh yang kedua. Sama dengan contoh yang pertama, cuman ini dari setiap kotak satu, misalnya ya, maaf, dari kotak satu diambil satu kelereng, kemudian dimasukkan pada kotak 2. Berarti kotak 2 nanti pengambilannya harus menunggu kotak 1 dulu, karena nanti diambil dari yang pertama dulu, baru yang kedua diambil. Berarti begini kondisinya. Nah, ini ada sama ya, 4 merah, 3 biru, dimasukkan ke kotak yang kedua yang semula 2 merah, 3 biru. Nah, ini diambil ke sini. Diambil ke sini 1 merah ya. Nah, berarti ini namanya PA. Yang ini PB dengan syarat A dulu terjadi. Nanti tinggal mengalihkan. Yang PA berarti karena merahnya ada 4 berarti ya 4/7. Yang ini, nah ini bedanya dengan soal yang pertama. Kalau yang ini berarti nanti karena peluangnya yang sudah tetap biru, birunya ada 3, tapi penyebutnya beda sudah. Kalau yang tadi awalnya penyebutnya 5, sekarang penyebutnya berarti tambahan 1 merah, berarti ya ada 6. Nanti kan pernah tinggal dicoret, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 6 begini, kita punya 2/7. Itu contoh yang kedua. Nah, mungkin itu dulu materi yang tentang peluang komplement dan majemuk. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa selalu belajar, salam sukses dan berkah selalu. Amin. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.